Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Siti Rahmat CGP Angkatan 10 Kabupaten Kota Waringin Timur akan menyampaikan refleksi dui mingguan modul 2.1 dengan fasilitator Ibu Hana Kaliwahyuni SPD dan pengajar praktek Ibu Indah Siswanti SPD MPD. Dalam kesempatan ini, saya ingin menuliskan jurnal refleksi dui mingguan saya di modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dalam refleksi dui mingguan ini, saya menggunakan 4F, yaitu facts, feeling, findings, dan picture. F yang pertama, facts atau peristiwa. Pembelajaran modul 2.1 dimulai pada tanggal 6 Juni 2024 dengan kegiatan pretest. Kemudian pada awal modul 2.1 di bagian mulai dari diri, saya membuat refleksi yang saya buat dalam sebuah video mulai dari diri yang bisa dilihat pada link di samping. Kemudian pada tahap explore konsep, saya membuat diagram prior menggunakan apa yang saya pahami tentang pembelajaran berdiferensiasi yang saya buat seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, ruang kolaborasi. Dalam ruang kolaborasi yang dipandu oleh Ibu Hana Kaliwahyuni selaku fasilitator dan Ibu Indah Siswanti selaku pengajar praktek, saya bersama dua orang rekan CGP yakni Pak Guru dan Pak Riko. Kami menganalisis situasi 4 SMA, di mana kami dapat menyimpulkan bahwa tokoh Ibu Derana sebagai guru SMA sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Hasil diskusi kami bisa dilihat pada ruang kolaborasi melalui link video yang saya lampirkan. Peristiwa dilanjutkan dengan demonstrasi kontekstual. Saya membuat RPP atau modul ajar pembelajaran fisika berdiferensiasi, yang mana pada modul yang saya buat ini adalah modul untuk siswa kelas 10 atau fase E pada mata pelajaran fisika. Peristiwa selanjutnya adalah kegiatan elaborasi pemahaman bersama Bapak Haji Sofyan SPD MPD dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara. Banyak yang saya dapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dari apa yang sudah beliau jelaskan. Peristiwa selanjutnya yaitu dalam penyusunan koneksi antar materi. Saya menemukan semua materi yang telah dipelajari dari modul 1.1 sampai 2.1 sangat berkaitan dengan keberpihakan proses pendidikan pada peserta didik. Aksi nyata yang akan saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi kelas 10 dalam pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Mentaya Selatan, Kabupaten Kota Waringin Timur. Saya lanjutkan dengan F yang kedua yaitu feeling atau perasaan. Saya bersyukur mendapat ilmu baru yang sangat luar biasa yang berpengaruh terhadap eksistensi saya dalam menjalani prosesi saya sebagai seorang guru. Pada modul 2.1 memang memberikan saya banyak ilmu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul ini saya mendapatkan hal yang luar biasa terkait ilmu-ilmu baru yang memacu saya untuk lebih bersemangat dalam mengimplementasikannya. Semua yang saya dapatkan, baik pada forum diskusi selama sesi ruang kolaborasi dan elaborasi, membuat saya semakin paham mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Saya harap dengan mempelajari materi ini, saya semakin konsisten menjalankan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Saya lanjutkan dengan F yang ketiga, yaitu findings atau pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya untuk konsisten dalam merespon kebutuhan belajar murid. Dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi,
maka guru harus memiliki pertimbangan yang masuk akal, seperti tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, serta pembelajaran yang selalu berpihak pada peserta didik. Kemudian ada 3 aspek yang mengkategori kebutuhan murid, yakni kesiapan belajar, minat peserta didik, dan profil belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada situasi dan objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Profil pelajar adalah mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Adapun strategi diferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Strategi diferensiasi konten mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembelajaran dan format penyampaian konten. Dalam hal ini, konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Diferensiasi produk. Strategi ini mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa. Hasil belajar, penerapan, dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajari. Selanjutnya adalah F yang keempat, yaitu fitur atau penerapan. Setelah mempelajari modul ini, saya akan melakukan tes diagnostik, baik dengan kuesioner, membaca data yang sudah ada, atau dengan wawancara, dalam memetakan kebutuhan murid saya di kelas. Saya juga akan merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan sering berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, saya ingin mengimbaskan praktik baik saya agar berpihak pada murid terlaksana di sekolah saya. Demikian refleksi Dwi mingguan modul 2.1 yang saya buat. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia.